Dan ini udah siap semua. Buku juga sudah ada. Ini juga sudah. Astagfirullahaladzim, sudah di on ya? Udah direkam. Pak Jaka kira belum direkam. Iya, anak-anak dirahmati Allah. Iya, ini masih masih nyeting-nyeting tempat dulu. Baik, Pak Jaka kasih salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dijawab dengan jawaban yang semangat, ceria di hari yang barokah ini. Ya, Pak Jaka mau tanya kabar dulu. Apa kabarnya anak-anak hebat, anak-anak siswa-siswi SDIT Harapan Umat Jember pada hari ini? Iya, alhamdulillah, luar biasa. Siap mendengar cerita Pak Jaka. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak hebat. Ya, kita sudah masuk episode berapa nih? Masih ingat? Ya jelas lah kemarin kita sudah masuk episode ke 8. Maka sekarang kita sudah masuk di episode ke 9. Sebelum Pak Jaka mulai cerita, Pak Jaka punya satu nasyid nih. Nasyidnya udah lama sih. Pak Jaka sudah hafal ini sejak, kalau nggak salah, kalau nggak SMA ya kuliah itu sudah kenal dengan lagu ini. Nasyidnya sangat cocok nih dengan apa yang akan kita ceritakan nanti. Gini nasyidnya ya. Ya, tes tes 1 2 3. Do re mi fa sol la si do. Bagai gempa bumi yang menggetarkan, tentara bergajah Abraha ingin merusakkan kota Mekah karena dengki dan benci terhadap rumah Allah. Nah, lumayan ya suara Pak Jaka ya. Lumayan fals. Iya. Anak-anak yang dirahmati Allah, ini tadi lagunya judulnya apa ya? Judulnya lupa nih. Udah lama sih lagunya, tapi ceritanya di lagu ini bagus banget untuk mengingat sejarah yang terjadi sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kita sudah cerita bagaimana kuatnya, hebatnya pasukan yang dimiliki oleh Raja Abraha yang berasal dari negeri Yaman. Tentaranya hebat, strategi perangnya bagus, juga memiliki pasukan bergajah yang sangat ditakuti oleh seluruh penduduk Jazirah Arab termasuk di Yaman sendiri. Nah, bagaimana sikap Abdul Muthalib terhadap ancaman Abraha dan pasukan bergajahnya? Kalau di pertemuan yang ke-8 Pak Jaka sudah menyampaikan ada penduduk Mekah itu yang ketakutan, kebingungan, juga ada juga beberapa pemuda-pemuda yang ingin melawan. Tetapi kata Abdul Muthalib jangan, karena Abdul Muthalib sangat mengetahui bahwa pasukan dari Abraha ini adalah pasukan-pasukan terlatih dan pasukan handal di handal itu hebat, bukan sandal ya. Pasukan-pasukan yang handal, pasukan-pasukan yang hebat, dan juga di samping itu memiliki tentara bergajah yang besar, gajah yang hebat, gajah yang kalau nginjek-nginjek itu wow ngeri dah. Kayak di lagu tadi yang di nasyid yang Pak Jaka sampaikan. Oh iya, nasyid ini nasyidnya Raihan ya, grup nasyid Malaysia. Makanya tadi ada bahasa merusakkan. Nah, ingin merusakkan kota Mekah. Nah, kita lanjut ceritanya. Ini malah cerita lagu. Tapi nggak apa-apa, ada kaitannya dengan kisah yang akan Pak Jaka sampaikan ini. Nah, Abdul Muthalib tidak setuju dengan usul pemuda-pemuda Mekah tadi yang ingin melawan, karena sudah tahu bagaimana hebatnya tentara Abraha. Akhirnya Abdul Muthalib menyampaikan kepada seluruh penduduk kota Mekah pada saat itu, lebih baik kita mengungsi. Nah, lebih baik kita mengungsi, bersembunyi di gunung-gunung di sekitar kota Mekah. Di gunung, di lembah, di bukit, dirikan tenda di sana. Jadi jangan sampai ada kontak atau pertemuan dengan Abraha ini, karena kalau ketemu bisa-bisa bahaya nih. Nah, itu yang disampaikan oleh Abdul Muthalib pada saat itu. Nah, karena Abdul Muthalib tahu berapapun pasukan yang dimiliki oleh penduduk Mekah, maka itu jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan pasukannya
Abraha. Akhirnya ini adalah keputusan yang luar biasa, dan akhirnya semuanya mengikuti perintah dari Abdul Muthalib ini. Lalu Abdul Muthalib berniat untuk mendatangi tenda tempat Abraha beristirahat, karena dari Yaman, negeri Yaman menuju ke Mekah pada saat itu lumayan jauh, tidak tidak segampang sekarang dari Yaman ke Mekah. Karena kalau sekarang kan ada kendaraan yang cepat gitu ya, bisa pakai mobil, bisa pakai bis gitu, bahkan bisa pakai pesawat mungkin ya. Tapi kalau zaman dulu menggunakan gajah dan kendaraan lain seperti kuda, unta, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sehingga Abraha pada saat itu beserta pasukannya mendirikan tenda-tenda di beberapa lembah-lembah sebelum menyerang ke Mekah, menghancurkan Ka'bah begitu. Akhirnya apa anak-anak? Abdul Muthalib memutuskan untuk pergi mendatangi tendanya Abraha. Nah, bagaimana, apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Abdul Muthalib ya? Kita lanjut ceritanya. Ketika ingin sampai di tendanya Abraha, dia dihadang oleh pasukannya. Mau apa kamu? Gitu. Siapa kamu? Mau apa kamu? Nah, dan dari mana? Maka Abdul Muthalib menyampaikan, aku ini Abdul Muthalib. Aku adalah pemimpin dari kota Mekah. Aku ingin berunding dengan Raja Abraha. Nah, tahu berunding nggak? Berunding itu mencari titik temu dari sebuah permasalahan, berdiskusi, ya. Jadi ingin bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk memutuskan satu keputusan yang mungkin lebih baik untuk kedua belah pihak, baik itu Raja Abraha maupun Abdul Muthalib sebagai perwakilan dari kota Mekah. Akhirnya diizinkan, oke, silahkan masuk. Masuk, ketemu dengan Raja Abraha. Abraha pada saat itu mengatakan, hei, siapa kamu? Aku adalah Abdul Muthalib, pemimpin kota Mekah. Ada apa kamu kemari? Apakah kamu ingin meminta kepadaku untuk tidak jadi menyerang Ka'bah? Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya, itu salah satunya, ya, salah satunya, karena ada beberapa tujuan datang ke sana. Cepat sampaikan kepadaku. Maka Abdul Muthalib menyampaikan, yang pertama, aku ingin membagi kekuasaan di kota Mekah. Kamu ambil sepertiga kekuasaan di kota Mekah, tetapi syaratnya kamu jangan merobohkan Ka'bah. Itu hal yang mustahil, karena memang niatku kemari adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Ayo, apalagi yang ingin kau sampaikan? Ya, akhirnya Abdul Muthalib menyampaikan, sesungguhnya ketika dalam perjalanan kemari hendak menyerang Mekah, pasukanmu menawan hewan ternak milikku yang sedang dikembalakan. Jadi ternyata pasukan Abraha ini mengambil hewan ternak milik Abdul Muthalib. Apa itu? Unta, yang jumlahnya nggak sedikit, kurang lebih 200 ekor unta. Itu hal kecil. Ambil saja sana unta-untamu. Aku tidak butuh. Nah, maka sebelum pergi, Abdul Muthalib menyampaikan, sungguhnya unta-unta ini adalah milikku. Nah, ini yang kalimat yang luar biasa. Sungguhnya unta-unta ini adalah milikku. Dan Ka'bah itu adalah milik Allah. Karena tahu betul Abdul Muthalib bahwa Ka'bah itu adalah bangunan yang didirikan untuk menyembah Allah. Jadi berbeda dengan berhala-berhala yang lain gitu. Tetapi anggapan penduduk zaman jahiliyah pada saat itu sama aja. Ka'bah ya sama aja dengan berhala. Padahal kita tahu kan Ka'bah itu adalah tempat arah kiblat kita untuk sholat. Nah, akhirnya Abdul Muthalib mengatakan Ka'bah itu adalah milik Allah. Itu sempat menggetarkan, membuat takut Abraha. Tetapi karena kesombongannya, dia kembali lagi dengan tujuan awal, yaitu ingin menghancurkan Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Bagaimana kisah selanjutnya?
apa yang akan terjadi terhadap pasukan Abraha, apa yang terjadi pada penduduk kota Mekah, kita akan simak di kisah kita yang berikutnya di episode ke-10. Sudah dekat dengan kelahiran Nabi, karena kelahiran Nabi itu sama tahunnya dengan peristiwa ini. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, itu saja dari Pak Jaka. Hikmah apa yang bisa kita ambil, yaitu bila menjadi seorang pemimpin, lagi-lagi nih ya, kita dihadapkan dengan dua pemimpin, satu pemimpin yang sombong, satu lagi pemimpin yang bijaksana. Nah, bila kita ingin menjadi orang yang selamat, bila kita diangkat menjadi pemimpin, maka kebijakan atau kebijaksanaan itu sangat dibutuhkan. Seperti kebijakan Abdul Muthalib sebagai pemimpin kota Mekah, beliau berusaha untuk bagaimana seluruh penduduk kota Mekah itu bisa selamat dari ancaman yang membahayakan keselamatan penduduknya. Nah, ini anak-anak yang dirahmati Allah, perlunya kita sebagai seorang pemimpin yang bijaksana berpikir sebelum bertindak. Jadi ketika kita berpikir sebelum bertindak, kita juga perlu bermusyawarah, tahu musyawarah ya, rapat gitu dengan baik itu dengan sama kepengurusan ya, pengurus di satu tempat itu, bisa kota, desa dan lain sebagainya, atau kita juga bermusyawarah dengan penduduk secara langsung. Itu yang diperlukan seorang pemimpin kebijaksanaan. Dan juga satu lagi yang paling penting, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Itu saja dari Pak Jaka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang bijaksana, bisa menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Ya, sekian Pak Jaka tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.